Terbukti apa yang disabdakan Rasulullah. Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Begitu pula ayahnya, maka ayahnya menjadi single parent. Nah kemudian di tahun yang kelima, sejak lahir sampai 5 tahun, kenapa dia menetek pada ibunya? Karena kerjanya tidur melulu. Disebut mati, dia bernafas dan cuma berdetak. Disebut hidup, dia tidak bergerak. Antara hidup dan mati, la yamutu wa la yahya. Nah maka di usia ke-5 tahun, nah ini terjadi peristiwa yang menarik. Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya di tengah malam dan tidak ada orang yang menyadari Samiri bangun. Dia merangkak dan pindah ke berhala yang terbesar. Nah dia pindah ke pangkuan berhala terbesar, tidur di sana. Dan ternyata ketika berada di berhala terbesar tadi, ya buang air kecil dan buang air besar. Besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka, bangsa Samirah. Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi, maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya mencium sesuatu yang tidak enak. Bapaknya Samiri ini adalah tokoh agama paganisnya. Pas dilihat, kaget sang raja. Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri yang ada di pangkuan berhala terbesar. Marah murka tuh sang raja. Itu anak kamu, kenapa ada di situ? Kurang ajar kamu yang telah menghina Tuhan kita. Kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Oh tidak Tuhan, saya tidak memindahkannya. Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya? Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh. Nah, sekali lagi, kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya. Akhirnya raja marah dan ayahnya dipenjara. Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi, maka ayahnya dihukum mati. Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati. Ya, sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya. Maka kemudian dia hidup pelihara oleh sang raja. Dan pas di usia dia 5 tahun itu, Allah menimpakan murkanya kepada bangsa Samirah yang sudah kelewat batas, maksiat dan sudah tidak ada toleransi dari Allah untuk mereka hidup di bumi. Maka Allah perintahkan mereka Jibril menghabisi mereka. Maka bangsa Samirah itu pun diratakan. Si Samiri karena masih balita, ya Allah selamatkan dia lewat malaikat Jibril. Diselamatkan dia dan ditempatkanlah di pulau entah berantah. Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Yaman dan pulau ini dinamakan Pulau Socotra. Pulau Socotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazirah Arab. Nah ini Pulau Socotra. Ini pulau tempat di mana Dajjal atau Samiri dibesarkan sejak 5 tahun sampai usia 100 tahun. Ya, dari usia 5 sampai 100 tahun dia tinggal di Pulau Socotra ini. Nah, Pulau Socotra ini adalah pulau yang berada di kawasan Yaman. Pulau yang memiliki banyak keunikan luar biasa. UNESCO sempat ingin menjadikannya keajaiban yang ke-8. Kan ada 7 keajaiban dunia ya. Yang ke-8-nya tadinya ini. Namun karena dia terkait dengan Samiri Dajjal, maka banyak negara yang menentangnya. Terutama negara-negara yang menjadi pengikut Dajjal. Maka pada akhirnya pulau ini dirahasiakan. Nah, sebetulnya pulau ini unik kalau kita ingin berekreasi ke sana. Namun karena posisi yang terpencil, jarang orang mengikutinya. Para wisatawan jarang mengunjunginya. Padahal sesuatu unik, termasuk binatang dan penghuninya tuh unik-unik. Pohonnya unik. Dunia menyebutnya pulau ini dengan pulau julukan dari pulau alien hingga pulau neraka. Ada juga yang menyebutkan The Jekyll Island. Pulau Jekyll Island itu bahasa barat, kalau bahasa kitanya Pulau Dajjal. Ya, sama dengan Pulau Sedir ya. Itu juga The Jekyll Island. Nah, Pulau Socotra kaya dengan flora dan fauna yang unik hingga saat ini belum ditemukan di tempat lain. Jadi tidak ada flora dan fauna yang ada di pulau ini yang ada di pulau lain di seluruh dunia. Hanya ada di pulau ini. Makanya di pulau inilah Allah ciptakan satu binatang yang unik juga, yang disebut dengan jasasa. Jasasa. Binatang jasasa itu artinya mata-mata. Tajassa yatajassu tajassusan wa jasasatan. Artinya pemata-mata, spy. Binatang ini bertumbuh besar. Tahmatun kabirah tughati jismaha asy-sya'r hatta la nastati' an nufariqa ayna wajhu wa ayna dubru. Tubuhnya besar dipenuhi dengan bulu sehingga saking penuhnya bulu